Bismillah, Assalamualaikum. Di video kali ini masih lanjutan dari video-video sebelumnya ya, yang sudah pernah dibahas, yaitu tentang rumus-rumus dasar Excel yang sangat memudahkan kalian untuk belajar di Microsoft Excel dan siap bekerja cepat. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung praktek saja. Tapi don't forget, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan komennya ya. Oke, gaskeun. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi logika. Kalian dapat melakukan perbandingan dua atau lebih argumen menggunakan fungsi logika. Oke, fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau sama dengan if ya, nanti tulisannya, yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan ya. Di antaranya ada sama dengan, kemudian ada lebih kecil dari, lalu ada lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Kemudian fungsi logika di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada tunggal, if tunggal ya. Kemudian ada majemuk atau dikenal if majemuk. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita buka file sebelumnya, yaitu tentang data siswa ya, data siswa yang sudah pernah kita buat, yang sudah pernah saya buat dan pasti kalian juga buat ya. Nah, ini data siswanya ya kan, isinya terdiri dari nomor, nama, kelas, NIS, ulangan, PTS, dan yang lainnya ya. Nah, oke, kita akan coba buat dulu yang tunggal ya, yang fungsi logika tunggal atau disebut dengan if tunggal. Nah, contohnya misalnya kita di sini dari data PTS ya, dari data PTS ini contoh kita akan menentukan naik kelas atau tidak ya, dengan data dari yang PTS ya. Nah, coba ini untuk yang if tunggal. Nah, hasilnya kita akan simpan di sini ya. Contoh misalnya keterangan, kasih tulisan keterangan dulu di sini. Nah, sini kita akan gunakan yang fungsi logika tunggal atau if tunggal ya, diambil dari sel F4 yaitu nilai PTS ya, dia naik kelas atau tidak, atau jangan kita rubah nih datanya, jangan PTS ya biar kelihatan ini ya, ini di akhir misalnya dirubah jadi ini nilai PAS. Nah ya, di sini rumusnya kita klikkan dulu ya di sini. Jangan lupa untuk menulis rumus harus diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan. Tadi apa? Tadi untuk fungsi logika itu dengan if ya. Misalnya kita tuliskan if. Nah, kemudian if kurung buka
kita ambil dari PAS ya, berarti dari sel F4 ya. If F4 lebih besar. Nah, di sini misalnya ada syaratnya, ini tadi lebih besar, tadi sudah dibahas ya di awal, itu adalah penggunaan dari operator ya, operator perbandingan. Ada operator perbandingannya. Nah, di sini lebih besar ya, operator perbandingannya kan ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, yang digunakan sekarang lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan, coba ya, lebih besar sama dengan 75 nilainya ya, itu KKM-nya. Contoh ya, KKM-nya if F4 lebih besar sama dengan 75. Nih, lihat. Nah, ini cara penulisan rumusnya, dia akan muncul di sini di Excel-nya ya. If logical test, value if true, value if false ya. Berarti di awal di sini nilai benar, ini nilai salahnya ya. Nah, jadi kita coba, jangan lupa sini tanda koma, kemudian kasih string 2 untuk ininya ya. Nah, value as true-nya gimana? Kalau misalnya si F4 lebih besar sama dengan 75, di F4-nya terpenuhi, maka misalnya tulisannya adalah naik kelas. Nah, jika tidak, maka dia adalah contoh misalnya tinggal kelas ya, tinggal kelas atau tidak naik tinggal kelas aja lah. Nah, tinggal kelas, oke. Kemudian jangan lupa kurung tutup ya. Nah, kita enter, betul salah. Nah, tinggal kelas, betul salah tinggal kelas ya, karena coba lihat si AA ini nilai PAS-nya adalah 56, berarti dia tinggal kelas ya. Coba yang si BB 80, apakah tinggal kelas atau naik kelas? Ini kalau rumusnya betul harusnya naik kelas ya. Nah, kita drag. Nah, itu ya. Ini 80 tentu saja naik kelas, 78 juga naik kelas karena persyaratannya ketika lebih besar sama dengan 75 maka naik kelas. Di luar itu ya tinggal kelas. Ini ya, ini adalah untuk contoh dari if tunggal ya. Nah, untuk if tunggal kita kasih border biar kelihatan. Nah, ini terus mau gimana, mau diperbanyak lagi enggak ya, boleh, bisa. Atau kita nih, ini juga kenapa yang 75 dia naik kelas, karena si persyaratannya adalah lebih besar sama dengan ya. Kalau sama dengan 75 berarti naik kelas juga, kecuali kalau misalnya 74. Kalau di sini coba dirubah 74, dia tinggal kelas ya. Tapi karena ini 75 masuk pada persyaratan, berarti dia naik kelas. Oke ya, save. Kemudian berikutnya ada if majemuk. Oke, sekarang kita akan coba yang if majemuk ya, atau yang if bersarang. If majemuk di sini penulisan if-nya itu lebih dari satu ya. Kalau di sini yang tadi yang if tunggal itu penulisan if-nya di sini ini hanya satu, hanya sekali.
Untuk yang majemuk itu lebih dari satu ya, dua ke atas ya kan, makanya disebut if majemuk. Kita coba ya. Di sini tuliskan dulu predikatnya misalnya ya. Nah, predikat kemudian si nilainya kita akan ambil sama dengan yang if tunggal, akan kita ambil dari nilai PAS ya. Diambil nilai PAS. Di predikat ini ada A, B, C, D, E ya. Nah, kita coba buat rumusnya. Sama dengan biasa ya, diawali dengan sama dengan if, kemudian diambil dari sel F4. Jika sel F4 lebih besar sama dengan 90, maka predikatnya adalah A misalnya ya. Kemudian jika lagi, if lagi berarti ya, if F4 lebih besar sama dengan 80, nilainya atau predikatnya adalah B. Terus kemudian if lagi, jika F4 lebih besar dari 75, maka predikatnya adalah C ya, cukup. Kemudian kita if lagi, if F4 lebih besar sama dengan 50, maka predikatnya adalah D. Oke. Di luar itu predikatnya adalah E. Karena udah tidak ada lagi. Makanya ini ya tinggal kurung tutupnya 1, 2, 3, 4. Jadi jika lebih besar sama dengan 90 nilainya A, jika lebih besar sama dengan 80 nilainya B, jika lebih besar 75 nilainya C, jika lebih besar sama dengan dari 50 D, selain itu nilainya adalah E. Kemudian kita enter ya, maka 56 adalah D ya, karena dia berarti masuk di jajaran yang ini nih, F4 lebih besar sama dengan 50 ya, dia nilainya D. Oke, tinggal kita tarik, coba. Kemudian ini 90, ini B yang nilainya 80. Berarti ada di jajaran mana? Jajaran sini ya, lebih besar sama dengan, karena ada sama dengannya 80. Terus ini C 78, karena ada di jajaran ini lebih besar dari 75 ya, lebih besar dari 75. Kemudian ini A 90 ada di sini, lebih besar sama dengan 90 ya. Kemudian ini D, dia nilainya adalah 60, nilainya 60. D ada di jajaran ini, lebih besar sama dengan 50 ya. Nah itu. Kemudian biasa kita kasih border. Udah paham ya? Tapi mudah-mudahan tidak paham ya. Kenapa? Karena supaya kalian ada banyak pertanyaan di kolom komentarnya ya, makanya mudah-mudahan saja tidak paham, supaya kalian bertanya di kolom komentar ya. Oke, kalau misalnya tidak paham, kalian boleh komen di kolom komentar apanya yang nggak pahamnya ya. Kemudian boleh juga komen tentang next berikutnya rumus apa yang akan dibahas. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.